Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati, amin. Siapa di sini yang sudah merasakan berkat Tuhan selama seminggu kemarin? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita di tempat ini, amin. Amin. Semua karena kita semua diberkati oleh Tuhan tentunya dalam setiap hari kita. Mari Bapak Ibu dengan sungguh kita mau datang di hadapan Tuhan, mau pujian dan sembah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dengan sempurna. Kami boleh ada Tuhan saat ini semua karena-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan. Bukan karena kami mampu ya Tuhan. Bukan karena kami sanggup ya Tuhan. Tapi karena tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Merasakan kasih Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang Ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu semua. Kenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang Ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuh. Mari katakan sejuta rasa di, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang Ku punya. Tiada yang lebih berharga. Bersama-sama dengan bangkit diri kita akan pujian kita di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami menyembah Tuhan. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Sejuta rasa di jiwa kami Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang Ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuh. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Sejuta rasa, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkanku untuk menyembah dengan apa yang Ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah
milikku seutuhnya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan. Sejuta rasa jiwa merindukan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau yang baik, Kau yang setia. Mari angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Datangkan syukur kita di hadapan Dia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Di tempat ini layak terima setiap pujian kita. Mari angkat suara Tuhan, angkat suaramu untuk puji nama Tuhan di tempat ini. Layak disembah Tuhan, Kau layak dipuji. Nama-Mu besar selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang bertata. Raja-Mu kekal selamanya. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Allah yang bertata, Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari lebih lagi dengan mengangkat suara kita katakan, layak dipuji dan disembah Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Layak dipuji dan disembah, layak dipuji, disembah. Raja di atas segala raya, Raja Tuhan, Kau layak disembah dan dipuji ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah membawa kami ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, bersama-sama kami hadir di tempat ini ya Bapa. Dengan hati yang terbuka ya Tuhan, kami mengundang Kau masuk ya Tuhan. Supaya Engkau boleh lebih lagi bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh digerakkan oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap langkah kami, dalam setiap keputusan yang kami buat ya Tuhan, itu boleh sesuai dengan rencana Tuhan yang sudah tetapkan
dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh saksi ya Tuhan bahwa hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami lebih lagi mau memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu sebelum kita muji nama Tuhan, kasih dulu salam dulu buat semua yang di tempat ini ya. Banyak-banyak ya Bapak Ibu semuanya kita salamin. Kita sama-sama bertepuk tangan. Kita adalah sahabatnya Tuhan, amin. Amin. We can say we are a friend of God. Sebab Tuhan yang layakan, bukan karena kita, tapi Tuhan yang boleh layakkan kita. Who am I that you are mindful of me? That you hear me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me. It's amazing, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me a friend. I am a friend of God. 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 He calls me a friend. Lebih lagi katakan puja di hadapan Tuhan. Who am I that you are mindful of me? Oh, that you hear me, that you hear me when I call, when I call. Is it true that you are thinking of me? Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me. It's amazing. It's amazing, it's amazing. It's amazing, like I thought it's amazing. It's amazing, I am a friend. I am a friend of God. 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 He calls me a friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me a friend. Bersama-sama kita akan puji dan katakan God Almighty, Lord of glory. God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. Nyatakan kemuliaannya. God Almighty, God, Lord of glory, have called me friend. You have called me friend. God Almighty, Lord of glory, Lord of glory. You have called me friend. Masih semangat puji nama Tuhan dong, amin. Masih pagi energi masih banyak ya. Baru sarapan kan tadi?
Kita harus semangat. Oh belum lagi, nanti sama ya, mesti ditantang dia ya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Nama yang ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Oh kerajaan yang kekal sampai selamanya. Sama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertaburan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. lebih lagi kita mau bersama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertaburan, Tuhan berjaya dan memerintah. Mari Bapak Ibu katakan, Engkaulah Raja atas dunia atas dunia, yang menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. kami bersorak bertaburan, Tuhan berjaya dan memerintah. Jadi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak haleluya. bertaburan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kalau Tuhan yang percaya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita duduk kembali. Memberikan persembahan yang pertama, nanti doa persembahan dipimpin oleh Saudari Faithful. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, kami bersyukur akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami ke tempat ini dengan keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Kau percayakan kepada kami untuk mengelolanya ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami supaya dapat menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat memberikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita angkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
puja dengan sukacita, dengan sukacita ku kan nyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup membuka setiap jalan ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, kami mau memilih tetap setia dan percaya Tuhan, bahwa dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kami ya Bapa. Dan ketika Tuhan membuka jalan pintu keluar itu ya Tuhan, tidak ada satupun ya Tuhan dapat menutupnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menjadi sahabat kami, Tuhan kami yang sungguh setia Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Mari katakan dengan iman, dalam setiap perkaraku kutemukan Tuhan setia. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan. Bersama-sama dengan bangkit berdiri kita akan pujian ini. Yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Mari kembali nyatakan dengan iman bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Katakan sekali lagi, Tuhan sanggup. Katakan buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Amin. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya setiap janji firman-Mu Tuhan yang digenapi bagi hidup kami. Berikan kami hati yang percaya. Ampuni seringkali ketidakpercayaan kami, keraguan kami, kebimbangan kami Tuhan.
Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami boleh ada kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tema firman Tuhan kita adalah tetaplah berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah ayat yang terpendek di Alkitab kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca 1 Tesalonika 5:17, ayatnya berbunyi demikian, tetaplah berdoa. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa visi gereja kita adalah umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ada 5 pilar yang menjadi misi dari gereja kita. Pilar yang pertama adalah doa, pujian, dan penyembahan. Ini terus kita akan dengungkan Bapak Ibu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Pengertian tetaplah berdoa Bapak Ibu dari bahasa aslinya artinya tanpa putus seperti nafas. Tanpa putus seperti nafas. Berarti kalau kita nggak nafas, kita bisa mati. Jadi kata tetaplah berdoa ini menekankan di mana kita tanpa putus untuk terus tetap berdoa. Tanpa putus untuk berdoa. Nah, bagaimana kita menerapkan hal ini Bapak Ibu? Yang mengatakan tetaplah berdoa. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Menjadikan doa sebagai gaya hidup. Bapak Ibu, setiap kita tentunya memiliki gaya hidup masing-masing. Ya, ada orang yang memiliki gaya hidupnya senang pakai baju A, pakai baju C. Ya. Bapak Tuhan. Ada orang yang memiliki gaya hidup yang beragam. Tetapi hari ini kita diingatkan, biarlah gaya hidup kita di mana kita rindu doa itu menjadi gaya hidup buat kita setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya kita memiliki kehidupan doa. Bapak Ibu, ada 3 tipe orang dalam hal berdoa. Yang pertama, tidak bisa berdoa. Kadang-kadang kita menyayangkan ada orang Kristen sampai hari ini masih gak bisa berdoa. Bapak Ibu. Bingung gimana ya doa. Bapak Ibu, doa itu adalah sesuatu hal yang keluar dari hati kita. Kayak kita berbicara, ngomong seperti ini. Ya. Itu menjadi doa yang kita ucapkan. Kemudian tipe yang kedua, orang bisa berdoa. Oh, bisa berdoa Bapak Ibu. Pintar berdoa. Apalagi doa makan. Ya. Itu pintar banget Bapak Ibu. Tapi ada yang ketiga, yaitu orang Kristen yang memiliki kehidupan doa. Kembali diingatkan kita kembali bahwa pagi ini bahwa Tuhan Yesus itu menjadi contoh kita. Bapak Ibu, di Alkitab Tuhan Yesus contoh yang terbaik. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Bapak Ibu, ini diulang kembali ayat ini. Ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun
dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bayangin, Yesus dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari selama ada di dunia, Yesus membangun kehidupan doa. Pagi-pagi benar. Kemudian Matius 14:23 kita baca ya sama-sama Bapak. 2-3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Malam pun Yesus menutup aktivitas kehidupannya dengan doa. Kemudian Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekali lagi ini konteksnya adalah Yesus berdoa untuk memilih 12 orang murid. Yesus waktu ingin memilih 12 murid Bapak Ibu, dia berdoa loh. Ini satu pelajaran yang sangat baik buat hidup kita. Artinya begini, saat kita ingin memutuskan sesuatu dalam hidup, saat kita ingin mengambil satu keputusan dalam hidup, saat kita ingin melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, utamakan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Yesus saja berdoa waktu dia memilih 12 orang murid. Bapak Ibu, ini satu gambaran yang diajarkan kepada kita terkait dalam hal kita memiliki kehidupan doa. Semalam-malaman. Bapak Ibu, bicara tentang semalam-malaman, bicara tentang ada satu hal yang kita lakukan di tengah keheningan, di tengah-tengah orang terlelap dari tidur. Kita berdoa atau menaikkan doa kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah contoh bagaimana doa itu menjadi gaya hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya sering menekankan akan hal ini? Karena ketika Bapak Ibu coba menerapkan hal ini dalam hidup kita setiap hari, saya percaya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berkat-berkat rohani, bahkan berkat jasmani yang Tuhan bisa berikan buat hidup kita. Apalagi kita kalau punya waktu yang ini Bapak Ibu, ada waktu-waktu luang, kenapa gak digunakan waktu itu untuk berdoa? Bapak Ibu, saya di tengah kesibukan aktivitas hidup saya, kadang-kadang kayaknya waktu tuh berjalan begitu cepat Bapak Ibu. Saya kadang-kadang ada ingin duduk tenang, duduk diam untuk menikmati bersama dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa. Kita percaya Bapak Ibu, ya, doa itu adalah doa yang betul-betul yang kita panjatkan, ya, doa itu bisa mendatangkan hal yang ajaib bagi hidup kita. Yang kedua, mendatangkan kuasa. Dengan tetap berdoa Bapak Ibu, maka kita percaya doa itu bisa mendatangkan kuasa buat hidup kita. Coba kita baca Yeremia 33 ayat 3 Bapak Ibu. 2-3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menyahut, akan kuberitahukan kepadamu hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum kau ketahui. Coba Bapak Ibu, perhatikan kata-kata ayat ini. Berserulah kepadaku, kepada siapa? Pada Tuhan.
Aku akan menyahut. Ini kok nggak salah, ini terjemahan baru nih. Ya, kalau saya tidak salah. Karena Alkitab lain ini ada terjemahan barunya Bapak Ibu. Yang sedang lagi disosialisasikan kepada seluruh umat Kristen. Bapak Tuhan, berserulah kepadaku maka aku akan menyahut. Tahu ya nyahut ya Bapak Ibu? Kalau ngomong ada orang nyautin, nah gitu kan. Orang nyautin. Ini bahasanya bahasa ini sekali nih. Bahasa yang unik nih Bapak. Berseru kepadaku maka aku akan menyaut. Akan kuberitahukan kepadamu hal-hal apa? Yang indah. Kemudian mengagumkan yang belum kau ketahui. Bayangin Bapak Ibu. Ketika kita berdoa. Doa itu bisa mendatangkan kuasa. Yang mengagumkan yang belum kita ketahui. Bayangin Bapak Ibu. Satu rahasia yang Tuhan singkapkan melalui firman-Nya mengenai doa. Kembali Alkitab memberi contoh Bapak Ibu. Hana. Bapak Ibu tahu kisah Hana? Hana di perjanjian lama Bapak Ibu. Dia berkata begini dalam 1 Samuel 1:27. Mari kita sama-sama lagi baca Bapak Ibu. 2, 3. Untuk mendapatkan anak inilah aku dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripada. Terbukti memang doa mendatangkan kuasa. Hana bilang, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Bapak tahu kisahnya? Hana itu mandul. Gak bakal bisa punya anak. Tapi karena dia berdoa, maka janji firman Allah digenapi seperti dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3. Berseru kepada aku akan nyaut. Kemudian Alkitab memberi contoh kembali tentang Petrus yang ditangkap di penjara. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Mari kita baca. 2, 3. Jadi Petrus ditahan di penjara. Tapi anggota-anggota jemaat terus saja berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Petrus. Bapak Ibu lihat. Jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk Petrus. Dan dampaknya Petrus keluar dari penjara. Doa mendatangkan kuasa. Bapak Ibu lihat. Jemaat yang berdoa sungguh-sungguh. Makanya pentinglah jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa. Bapak Tuhan Tuhan. Kemudian jemaat bukan hanya sungguh-sungguh berdoa untuk dirinya sendiri, untuk hidup kita, keperluan pribadi kita. Tapi juga Bapak Ibu harus sungguh-sungguh berdoa untuk gereja Tuhan. Untuk pelayanan gereja Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Untuk pemerintah kita Indonesia. Ingat Bapak Ibu, Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik saat ini. Tapi saya percaya ada doa yang sudah dinaikkan oleh umat Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Tuhan pasti tolong negeri kita Indonesia. BBM udah naik ya Bapak Ibu. Pertamax turbo ya. Hanya tertentu yang naik. Ya, tapi kita percaya Bapak Ibu. Doa dapat mendatangkan kuasa. Seperti Yeremia 33 ayat 3 itu dikenapi buat hidup kita. Bapak Ibu lihat foto ini. Ini pendiri gereja Betel Indonesia. Ya Bapak Ibu.
namanya Om Ho. Nama Ho. Namanya Ho Leong Seng. Makanya disebut HL Senduk. Itu HL itu Ho Leong Seng. Sengnya jadi Senduk. Orang Tionghoa Ternate. Lahir di Ternate. Ya, istrinya orang Tionghoa Ambon. Ya. Dalam buku Kuasa Doa mengatakan, doa itu jalan pembebasan dari segala kekhawatiran dan kecemasan. Bukan kita sering cemas? Sering khawatir? Buku itu mengatakan suruh ngapain kita? Doa. Doa itu jalan pembebasan dari segala kekhawatiran dan kecemasan. Bacaan Tuhan, doa mendatangkan kuasa. Ya. Makanya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan tetap berdoa, doa itu jadi perisai. Bapak Ibu, doa itu jadi perisai. Jadi perisai. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, saya dengar satu kesaksian, ada satu hamba Tuhan menceritakan bagaimana pelayan Tuhannya berdoa, tapi dia berdoa pakai bahasa roh. Dia nyembah. Entah bagaimana saat itu Tuhan gerakin dia untuk berdoa pakai bahasa roh dan terus dia berdoa. Terus dia doa, nggak berhenti, dia doa. Itu dia doa pagi. Sore hari dapat telepon dari anaknya. Anaknya itu lagi studi di negara lain, jadi beda waktu. Rupanya waktu pagi itu dia bagi berdoa, anaknya ngalamin kecelakaan. Kecelakaan, naik kendaraan. Kendaraannya rusak berat, tapi anaknya tertolong. Lihat Bapak Ibu, doa itu jadi bisa perisai, bentengi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat video ini nih, nanti saya baru ceritain lebih jauh. Bapak Ibu dengerin dulu, pakai bahasa Inggris tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Coba kita lihat sebentar. A few years ago, there was a very significant pastors' meeting in Boston, Massachusetts. It was not a meeting of Seventh-day Adventist pastors. These pastors were evangelical pastors, and they were coming from all over the United States, 300-400 pastors. One of the pastors from Chicago was on an American Airlines flight. He was sitting on the aisle. And as he was sitting on the aisle, there was nobody in the middle seat, and there was a man sitting at the window seat, and the plane took off, and this man, pastor, going to the pastors' meeting, sitting on the aisle, looked across, and he saw the man at the window praying. And he thought to himself, great, I've got a Christian seatmate, but I don't want to intimidate him too much and tell him I'm a pastor. So I'm so thankful that I have somebody that's a Christian. So he looked over, the man prayed for a while, and he prayed, and the pastor looked over and he said, you know, I'm just wondering, you must be a Christian. I saw you praying, and I'm a Christian too. And the man looked up with a very scowly looking face and he said, what are you talking about? I'm not a Christian. Are you so arrogant you only think Christians pray? Well, the pastor did not quite know what to say, and sometimes, you put your foot in your mouth, you kind of say the wrong thing. So the pastor looked at him and he said, well, if you're not a Christian, who are you and what are you praying about? And the man said, I'm a Satanist. I'm a Satanist. And I've been praying. And I'll tell you what I'm praying about. You may not be aware of this, but there's a pastor's meeting in Boston. And the pastor said his heart began to beat, the hair on his head stood up, and the hair on his back of his neck stood up, and he said, there's a pastor's meeting in Boston. And I am meeting with a group of Satanists because we believe that Christianity is a relic of the Dark Ages. And when you look at the Crusades and all the brutal persecution, he said Christianity hasn't done anything good for the world, which is a total lie, of course. But he said, I am meeting with a group of Satanists, and we're going to pray that disunity will come into that pastor's meeting. We're going to pray that divorce will take place among those pastors. We're going to pray that their kids will be lost. And I'm meeting with 300 to 400 Satanists. If you are not praying for your pastor,
the Satanists may be praying against your pastor. If you're not praying for your city, the Satanists may be praying against it. I was going to Melbourne, Australia to hold an evangelistic meeting. I met with a group of Adventist pastors, and I told them this story. At the end of my series on prayer, in which I urged Adventists to be praying and seeking God, at the end of that, the coordinator of my evangelistic meetings, an Adventist pastor, stood up and he said, I have to speak to all these pastors. He said, my wife was on a train the other day here in Melbourne, Australia. It was noon. She looked, saw somebody praying. And she said, oh, you must be a Christian. She said, the lady looked up and said, I'm not a Christian at all. At 12 o'clock, every day in Melbourne, the Satanists covenant to meet together to pray that Satan will have victory in this city. My brother, my sister, do you know Jesus Christ? Are you on your knees praying every single day? Maybe you've turned into this broadcast and you're looking for something deeper in your own spiritual life. Maybe you have had a superficial Christian experience. Maybe you've been apathetic. God is speaking to you. He's calling you to set aside a time to pray. He's calling you to set aside a place to pray. He's calling you to pour your heart out to God. The weapons of our warfare are not carnal. They are spiritual. There is a battle between Christ and Satan, a battle between good and evil. We cannot win that battle without the divine power of the living God filling our lives. Will you commit your life right now to earnest intercession? Will you say, Jesus, I don't want the superficial. I don't want an external Christian experience. I want something deep. And each day I'll meet you at the time of prayer. Each day I'll meet you at the place of prayer. Will you bow your heads with me just now? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikatakan bukan hanya orang Kristen yang berdoa. Jangan sombong tadi kan. Saya pun berdoa. Lalu yang mengejutkan adalah kalau kita nggak berdoa, mereka berdoa loh. Untuk apa? Menghancurkan gereja Tuhan. Kelompok satanis ini berdoa untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk keluarga-keluarga supaya bercerai. Berdoa untuk apa? Supaya kota ini dikuasai dan menghancurkan. Makanya kita mesti berdoa, Bapak Ibu. Tadi dikatakan doa. Kita bersyukur ya bahwa gereja-gereja Tuhan banyak yang berdoa untuk hal ini. Bayangin, kalau kita nggak berdoa buat negara kita, kalau kita nggak berdoa buat bangsa kita atau kota kita, kelompok itu yang berdoa, yang akan berdoa terbalik supaya kota itu jadi hancur dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu, tetap berdoa mengajar kita untuk bertekun dalam doa. Ketekunan harus dibangun dalam hal berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadangkala yang kita alami ketika kita sedang mendoakan sesuatu, pada saat kita doakan, biasanya bukan jadi benar, jadi tambah gak benar. Kita suka temukan, Pak saya udah lama berdoa, tapi yang saya doakan bukan tambah benar, tambah jadi gak benar. Jangan diaminin kok. Bapak dikasih Tuhan, kita harus tetap berdoa Bapak Ibu. Meskipun pada waktu kita berdoa, sepertinya gak ada harapan. Sepertinya bukan tambah baik, tambah menjadi-jadi. Disinilah kita diajar untuk apa? Terus tekun berdoa. Kita percaya doa itu pasti akan mendatangkan pertolongan buat hidup kita. Dibutuhkan ketekunan berdoa. Kadang-kadang kita ini sudah apa? Terpengaruh dengan namanya instan. Benar gak Pak? Semua serba instan.
pengen semua serba cepat. Ingat, pada waktu kita berdoa, yang menentukan jawaban doa adalah Tuhan buat hidup kita. Termasuk untuk waktunya pun Tuhan yang menentukan waktunya. Dan ingat, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Yang udah pasti, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tapi juga Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong hidup kita. Terus kita tekun dalam berdoa. Karena ketekunan harus dibangun dalam hal berdoa. Amin. Kita berdoa sekarang. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Kita, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus nyanyi lagu ini. Sebelum kita meminta sama Tuhan, kita sembah Tuhan dulu Bapak Ibu. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Terus katakan, kau ku sembah, ku sembah. Amin, amin. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terus keluarkan suara kita. Haleluya. 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 Engkau yang layak kami sembah.
layak kami puja Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Oh, Ramasika Ramasana, oh Ramasika Ramasana, oh Ramasiki Ramasana, oh Ramasika Ramasana, oh Ramasiki Ramasana, oh Ramasika Ramasana. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puja, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Oh Ramasika Ramasana, oh Ramasiki 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 Ramasana. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Oh Ramasika Ramasana, oh Ramasika Ramasana, oh Ramasiki Ramasana, oh Ramasana. Di tempat namamu dibesarkan, diagungkan, ditinggikan Tuhan. Di tempat namamu dimuliakan Tuhan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Oh Ramasika Ramasana, oh Ramasika Ramasana. Bapak Ibu, pada hal yang salah kita lakukan, kita minta ampun. Sama-sama kita berdoa pengakuan. Tuhan ampuni kalau hal yang salah yang kami lakukan selama ini. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kepelanggaran kami, kelalaian kami. Ampuni, ampuni. Perkataan kami yang salah, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami minta ampun. Ampuni hamba Tuhan, ampuni kesalahan hamba. Ampuni kami semua Tuhan, ampuni. Firman mengatakan jika kami mengaku maka Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Kami percaya janji firman. Tuhan, firman berkata berserulah. Berseru kepada Tuhan dalam Yeremia 33:3. Hari ini kami berseru. Berseru kepadamu. Dan firman mengatakan maka Engkau akan menyaut, akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang indah dan mengagumkan dan yang belum kami ketahui. Kami percaya pengenapan Yeremia 33:3 itu digenapi bagi hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau berseru kepada Tuhan. Sekarang kami mau datang berseru kepada Tuhan. Apa yang Bapak ingin rindukan, angkat tanganmu hari ini. Kita berseru. Kita berseru. Kita berseru kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat jemaat yang sakit. Dalam nama Yesus, di tempat ini kami bersatu hati berseru memanggil nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang dapat menyembuhkan semua penyakit kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yosean disembuhkan oleh kuasa pilur Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu Hana disembuhkan oleh kuasa pilur Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Ibu Mari disembuhkan oleh kuasa pilur Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terus Tuhan nyatakan buat Ibu Sumi, buat Pepe, buat Pak Teddy, buat Tuhan akan Ibu Wiwin Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Ibu Ala, Ibu Melik Tuhan yang sudah sembuhkan dia. Maupun Ibu Budi
iman, Tuhan pulihkan kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya karena kuasa bilur-Mu dapat menyembuhkan semua penyakit kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan masalah dari anak-anak-Mu, Tuhan. Baik masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah apapun yang mereka sedang lakukan, hadapi saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani Tuhan bisa buka jalan buat kami. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Engkau bisa mencukupkan kebutuhan kami, Tuhan. Dunia boleh berubah, dunia boleh mengalami kegoncangan, tapi kami percaya Filipi 4:19 digenapi bagi hidup kami. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami sekarang mau berseru untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, dalam nama Yesus. Kami bawa terus negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam proteksi tangan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus, kami imani Indonesia terus akan dipelihara Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Hasil laut, hasil itu akan diberkati oleh Tuhan. Ekonomi bangsa ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Segala rancangan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dalam nama Yesus kami gagalkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan yang ajaib. Kami memberkati Bapak Presiden, kami memberkati Bapak Wakil Presiden, kami memberkati para menteri yang bertugas. Biar mereka boleh bertugas dengan takut akan Tuhan. Beri mereka hikmat, akal budi dan kesanggupan. Terkhusus buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hikmat Allah menyertai kepada pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, wali kota. Biar mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Hikmat Allah menyertai mereka. TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa kami, Tuhan berkati dan pimpin terus. Terus menjaga kesatuan negara kami. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati kota di mana kami tinggal. Ketika kami ada di Jabodetabek ini, kami memberkati kota di mana kami tinggal, Tuhan. Kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami memberkati Tuhan lingkungan GBI Ruko Geraha Niaga, di mana gerejamu ada saat ini. Biar keadaan kami boleh jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Berkati setiap jemaatmu yang hadir dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Berkati kehidupan seluruh jemaatmu, Tuhan, hari demi hari. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dagangan mereka, rumah tangga mereka. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada Tuhan. Tuhan, tuntun hidup jemaatmu setiap hari. Biar mereka boleh mengalami hari demi hari perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Melalui doa mereka, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah doa kami, maupun melalui ibadah raya kami setiap minggu, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Berkat-Mu ada buat kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Berkati apa yang mereka tabur di sini. Mereka memberikan taburan iman untuk GBK. Bahkan mereka yang setia mengembalikan perpuluhan, Tuhan terus berkati mereka. Tuhan tidak mau punya hutang kepada kami. Firman mengatakan apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Terima kasih Bapa. Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin.
Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan juga setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberi. Kembali kita angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita akan menyaksikan warta untuk sepekan ke depan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum ibadah dilaksanakan. Ibadah doa pujian dan penyembahan akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.30 di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bergabung dalam ibadah doa ini. Ibadah glamur atau golongan lanjut umur bagi para senior akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026, pukul 10 WIB di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu, para senior untuk dapat menghadiri ibadah ini bersama-sama. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, pukul 11 di tempat ini. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah Youth Path Walkers akan diadakan secara online pada hari Kamis pukul 7 malam. Link akan dibagikan sebelum ibadah dimulai. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini pukul 10 pagi di GBI Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberi makan siang gratis telah dilaksanakan pada hari Rabu ini. Berikut adalah cuplik kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung media sosial gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dengan jelas mengatakan pentingnya kita berdoa. Nah Bapak Ibu, kita juga sudah nonton satu film ya. Tadi bagaimana seseorang yang kelihatannya seperti orang Kristen berdoanya mirip, tapi sebenarnya dia dari gereja setan. Nah bayangkan kalau Bapak Ibu tidak juga berdoa buat gembala di tempat ini, gembala bisa jatuh loh, karena ada yang mendoakan di tempat lain. Oleh karena itu saya mengharapkan dan menghimbau Bapak Ibu setiap hari doakan Pak Kiki. Kapanpun Anda bisa berdoa, doakan Pak Kiki. Dan biarlah juga apa yang kita dengar bisa kita praktekkan. Pertama melalui Zoom doa pagi hari Kamis.
Cuma 1 jam loh kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangun kehidupan doa kita. Nah, untuk menangkal apa yang sudah tadi kita lihat bahwa setan berdoa buat kita juga bisa menangkal apa yang dikatakan setan. Kalau setan begitu militan, anggotanya militan, menyerahkan seluruhnya hanya untuk menghancurkan gereja Tuhan, kita bisa menangkal doa-doa itu. Saya akan menayangkan satu doa. Kita akan membacakan doa ini bersama-sama dan nanti akan dibagikan juga di dalam grup info supaya setiap hari minimal kita baca ini, pengakuan tubuh kita. Jadi setan gak bisa menggocok hidup kita lagi karena kita sudah mengakui dan pengakuan ini didengar oleh setan dan Tuhan. Jangan takut karena kita punya kekuatan yang lebih dari apapun di dunia ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelumnya kita nyanyi dulu, ya. Kita mengakui bahwa Yesuslah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Yesus Raja, kami mengakui Engkaulah Raja ya Bapa. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau berdaulat atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Yes Lord. Ku berserah penuh. Yesuslah Tuhan. Kami deklarasikan di tempat ini, Yesus Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Yesus Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Hidupku ku berserah penuh. Mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. Ucapkan dengan suara yang keras dan tidak takut. 2, 3. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, dicuci dan dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Iblis, kau tidak punya bagian dalamku, kau tidak berkuasa atasku. Tiada tuntutan yang belum dijelaskan padaku. Semua telah diselesaikan oleh darah Yesus. Aku mengalahkan iblis dengan darah domba anak Allah dan dengan perkataan kesaksianku. Dan aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Tubuhku ialah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuhku. Karena aku percaya pada firman-Mu. Itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau berfirman demi Tuhan yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapan Tuhan. Demikianlah akan Tuhan lakukan kepadaku. Amin. Ya, kita percaya doa yang kita naikkan penuh kuasa. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dikasih otoritas, kuasa oleh Tuhan. Oleh karena itu perkatakan, 1 menit loh cuma. Jadi setiap hari kalau dibagikan di grup info, ambil waktu pengakuan tubuh ini kita katakan. Supaya setan gak bisa menggocok hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini, dengarkan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami dan keluarga kami diberkati dengan berkat yang sempurna dari Bapa. Kami sehat, kami penuh sukacita, kami penuh damai sejahtera. Segala yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
hari Minggu. Selamat pulang Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.